Ya paling tidak jangan disetting lah ya, biar alamiah aja begitu ya. Ya Pak nggak Sarmuji. apa-apa, ya alamiah boleh, di-setting boleh, kan kita namanya mengislahkan orang baik pahalanya katanya. Oke, saya ke Nah, nah itu dia yang kemudian tadi ini juga masalah Pak Sarmuji ini karena melihat pertengkaran politik itu sebagai pertengkaran personal gitu. Lalu hubungannya kemudian dengan soal silaturahmi lah, apalah kayak gitu loh. Enggak, pertengkaran politik itu penting. Karena dengan cara begitu kita mengerti mana banyak alternatif sebagai pilihan publik gitu loh. mungkin Enggak, bukan masalahnya mungkin bahasnya bukan masalahnya pertengkaran politik, mungkin Pertengkaran ada politik. perbedaan Mas, politik. Ya, apalagi. ya masalahnya bukan begitu. Kita mengenal dulu ada pertengkaran politik dengan tokoh-tokoh bangsa. Dulu kita tahu betul bagaimana Nasir berbeda dengan Soekarno, bagaimana Bung Hatta berbeda dengan Soekarno. Tetapi persahabatan, pertemuan dengan mereka itu akrab sekali. Ini enggak gitu loh. Ini sangat berbeda. Pertengkaran politik sekarang itu enggak berbeda sekali Apa sih dengan perbedaannya Pak Sarmuji? loh, kalau pertengkaran politik zaman Pak Karno dengan Pak Nasir itu ide, Ya, ideologi, gagasan, Kalau yang perspektif sekarang, gitu. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Ini kan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi menganggap dia musuh sendiri-sendirinya saya maksudnya? atau macam-macam. Jadi tadi misalkan ada Bang Rey menganggap itu sebagai pengingkaran. Dalam perspektif yang lain, enggak. Dalam perspektif Pak Jokowi barangkali bukan pengingkaran, karena sudah tidak nyaman dan sebagainya. Jadi ini lebih pada psikologis, Oke. iya. bukan pada pertarungan ide bagaimana memajukan Indonesia. Kalau pertarungan ide bagaimana memajukan Indonesia itu namanya alternatif, itu opsi, itu adalah pilihan pembanding yang sehat bagi Indonesia. Tapi kalau yang sekarang, barangkali kita perlu berpikir bagaimana supaya terjadi pertemuan fisik yang mungkin ujung-ujungnya menyebabkan Indonesia lebih beratmosfer positif. Oke, nah bagaimana Bung Rey? Ya, reaksi pertengkaran itu kan tidak harus kemudian bertemu, ya berkawan macam-macam, enggak. Bahwa nggak bertemu itu pun bagian dari pertengkaran itu. Itu kan memberikan kepada kita, ngapain saya ketemu untuk sesuatu yang kita nggak mengerti bagi kepentingan publik, misalnya begitu kan. Nah, kedua, kenapa saya nggak bertemu? Untuk juga mempertegas bahwa ada sesuatu yang membuat kita secara ide nggak bisa ketemu, gitu. Atau ada yang belum selesai? Yang saya mau katakan begini, kita ini kadang-kadang kita ini yang melihat politik itu dengan melihat bahwa para petinggi elit itu bertemu, seolah-olah persoalannya sudah selesai gitu. Padahal belum. Kenyataannya di belakang itu semua yang mereka perbincangkan itu bukan kepentingan publik, kepentingan mereka sendiri. Gitu loh kira-kira tuh. Tapi masyarakatnya diajak untuk melihat bahwa pertemuan kepentingan mereka itu sebagai pertemuan kepentingan bangsa. Anda bisa bayangkan nggak? Kemarin ada yang mengatakan kami perubahan. Ada yang mengatakan kami kelanjutan. Belum seminggu hasil pemilu dinyatakan, pilpres dinyatakan, ketemu. Ketemunya apa? Berbagi kekuasaan. Pertemuan itu dibilang sebagai silaturahmi lah, bagus lah, inilah. Padahal di antara mereka aja soal bagi-bagi kursi gitu loh. Nah itu makanya di tengah yang kayak begitu tuh ya, eufemisme politik itu. Menurut saya perlu ada tokoh seperti yang dilakukan oleh Ibu Mega. Saya beda, nggak perlu ada ketemu. Itu. Selama saya tidak mengganggu Anda, seperti misalnya yang dilakukan oleh Soeharto terhadap Pak Karno kan. Nah itu yang kita cegah. Apa yang dilakukan? Yaitu membiarkan Pak Karno dalam kondisi yang kayak begitu. Dan pemerintah seperti menjauhkan diri. Nah kita tentu saya nggak boleh masuk ke sana. Nah yang kita mau katakan itu adalah selama pertengkarannya masih dalam ranah yang disebut dengan publik, bagian dari edukasi kepada publik, bahwa bertemu itu mengatasnamakan kepentingan publik, pada ujung-ujungnya adalah soal bagaimana mereka berbagi kekuasaan gitu ya. Tapi mengatasnamakan publik, baiknya di tengah kayak begitu itu ada yang dengan tegas mengatakan nggak ada deh namanya pertemuan-pertemuan. Tapi kita nanti bisa bertemunya di DPR, kita bisa bertemunya nanti di apa gitu, kita bisa bertemunya di sini dan seterusnya itu. Tegas terhadap posisi Ya masing-masing. itu makanya saya mengatakan ini pertemuan fisik, tapi saya nggak melihat ini sebagai pertemuan politik itu loh kira-kira tuh. Oleh karena itu kemungkinan ya saya melihat Ibu Mega tetap akan menyatakan sebagai oposisi, mungkin kadar oposisinya tidak konfliktual gitu. Kadar oposisinya itu adalah moderat. Seperti yang kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini ya, sejak pertemuan Pak
Pak Prabowo dengan Ibu Mega di Lebaran pertama, sekarang menjelang Lebaran kedua ya Idul Adha bertemu lagi gitu. Sepanjang itu relatif tidak ada hubungan yang sifatnya konfliktual secara politik antara Ibu Mega dengan dalam hal ini tentu dalam fraksi PDI Perjuangan dengan koalisi Kim di DPR misalnya sebagai sarana wahana yang memungkinkan kita untuk melihat pertengkaran politik itu terjadi. Gitu. Jadi Anda melihat agak sedikit jauh ketika Bu Mega begitu nanti ini pertemuan fisik begitu ya. Ini kan pertemuan fisik bukan pertemuan visi. Konteks umumnya ya yang tadi itu. Tapi pada tingkat tertentu bagi saya Pak Prabowo itu melihat lebih dari sekedar pertemuan fisik gitu. Tapi bagi Pak Prabowo itu pertemuan-pertemuan yang seperti ini adalah pertemuan yang lebih jauh dari sekedar pertemuan fisik. Apa itu? Pertemuan untuk merancang masa depan politik antara katakanlah dalam ini kekuasaannya Pak Prabowo dengan Ibu Mega gitu. Tapi kan kita lihat Pak Prabowo masih terus berupaya untuk merajut kembali lah komunikasi bersama dengan Bu Mega begitu ya. Itu adalah upaya yang patut diapresiasi. Apakah Anda melihat akan ada sedikit melunak atau kemudian agak sedikit ya nggak mungkin lah. Itu yang saya sebutkan sejak pertemuan pertama di Lebaran Idul Fitri, sekarang menjelang Lebaran Idul Adha, relatif tidak ada konfliktual antara PDI dengan Gerindra. Misalnya PDI tidak berdiri paling depan untuk menolak revisi rancangan revisi undang-undang TNI misalnya kan, jadi relatif agak mulus tuh undang-undang TNI-nya dan mungkin undang-undang yang lain gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi menurut saya, karena pada tingkat tertentu kunjungan berkali-kali, setidaknya 2 kali dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap Ibu Mega itu dalam rancangan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Apa yang saya mau katakan adalah Pak Prabowo melihat masa depan politik itu ada bersama dengan Ibu Mega, sementara dalam konteks misalnya kalau kita tarik lagi kepada Pak Jokowi nih, kok Pak Jokowinya di mana dalam konteks ini? Yang mungkin bagi Pak Prabowo Pak Jokowi itu adalah masa lalu gitu, sehingga intensitas pertemuan dengan Pak Ibu Mega makin meningkat gitu ya. Salah satunya adalah pertemuan yang kemarin itu gitu. Sementara dari Lebaran pertama ke Lebaran kedua, Idul Fitri ke Idul Adha, Pak Prabowo belum pernah ketemu secara fisik dengan Pak Jokowi sepanjang yang kita tahu. Mana tahu kita ternyata ada pertemuan yang nggak diekspos kepada publik. Karena kenapa kita berbicara seperti ini? Karena umumnya setiap pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu ada eksposnya secara diam-diam gitu. Nah, tapi sejak Lebaran kemarin sampai ke Lebaran kedua ini hampir tidak kita dengar ada ekspos pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dalam bahasa yang lain, kelihatan atau kemudian ada yang harus dijaga hati yang lain begitu ya? Maksudnya? Ya. Saya justru dulu udah melihatnya begini, bagi Pak Prabowo, ibu depan secara politik masa depannya itu dengan Ibu Mega, kira-kira gitu. Tapi apakah akan bersama atau tidak, itu hal lain. Tapi setidaknya mereka nggak konfliktual gitu ya. Tapi dengan Pak Jokowi adalah masa lalunya gitu. Oke, menarik sekali. Pak Sarmuji kalau dari Golkar sendiri dan juga partai koalisi pendukung pemerintah Prabowo Gibran begitu ya, dengan adanya pertemuan kemarin begitu, walaupun bisa dikatakan ini pertemuan fisik bukan pertemuan visi, apalagi bukan pertemuan politik begitu. Anda melihat ada sedikit upaya yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto untuk kemudian mencoba untuk merangkul kembali seorang Bu Megawati Soekarno Putri PDI Perjuangan yang disebutkan oleh Bung Rey ini adalah oposisi moderat begitu. Bagaimana kemudian Kim Plus merespon ini? Ya, Pak Prabowo itu orang yang sangat gandrung dengan persatuan nasional ya. Pak Prabowo akan selalu mengungkapkan kita bersatu. Semua tokoh-tokoh partai, semua tokoh bangsa harus bersatu karena kita menghadapi banyak sekali ujian dan tantangan secara global. Dan itu secara konsisten beliau lakukan gitu. Beliau datangi Ibu Mega, beliau datangi Pak SBY, beliau datangi Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan ya. Meskipun tadi Lebaran sampai sekarang belum pernah ketemu ya, tergantung urgensinya ketemu itu. Kalau nggak ada yang penting-penting banget ngapain ketemu juga. Jadi ngapain nggak perlu juga. Tetapi Pak Sarmuji. Bung Rey juga mengatakan
bahwa sikap PDI itu juga dipengaruhi oleh pertemuan-pertemuan dengan Pak Prabowo dan Ibu Mega yang intens. Itu kan membuktikan bahwa pertemuan fisik itu juga bisa berpengaruh terhadap sikap politik gitu. Jadi kita nggak bisa tanpa pertemuan fisik kemudian bisa mengubah suasana, nggak bisa. Memang harus pertemuan fisik dan menurut saya Pak Prabowo konsisten untuk merajut persatuan nasional. Pak Prabowo andaikan suruh milih, saya yakin kalau PDI mau bergabung ya silahkan gitu. Demi persatuan nasional, demi satu tercapainya visi beliau. Kan program-program beliau ini kan program-program yang sangat populis, sangat penting. Di antaranya banyak sekali yang kita bisa baca. Tetapi program-program itu tidak akan bisa jalan tanpa dukungan yang memadai dari seluruh elemen bangsa. Dan Pak Prabowo tahu betul itu. Pak Prabowo ingin semua itu dirajut dalam satu persatuan nasional. Oke, menarik. Tapi kemudian ada yang oh ya PDI Perjuangan mungkin belum mau untuk apa ya Oposisi apa? bersatu untuk bersama pemerintahan, mungkin juga karena di situ ada kita tahu anak dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian ini akan menjadi hambatan nih. Nah, ini Anda melihatnya gimana sebenarnya? Ada banyak alasan mengapa PDI menurut saya tetap mengambil sikap seperti oposisi gitu ya. Seperti oposisi. Seperti oposisi setidaknya sampai sekarang karena kita ini kan selalu ingin verbalitas mendahului tindakan gitu ya. Jadi harus ada deklarasi dulu saya oposisi gitu, baru kita anggap bahwa dia sedang beroposisi gitulah ya. Nah, pertama alasan strategis menurut saya. Kalau alasan strategis maksudnya? PDI justru masuk kepada kekuasaan, mereka dapat apa? Di tengah sudah ada 46 ya kursi. Apakah kursi-kursi yang lain akan diambil? Golkar misalnya mau nggak kursinya diambil? Sebagai contoh tuh ya kan. Dan PDI tentu tidak mau dong cuma dapat 1 atau 2 kursi kan. Minimal tawaran dia itu 4, mengingat bahwa dia adalah partai pemenang pemilu gitu ya. Jadi kalau cuma dapat 1-2 kursi ngapain juga masuk gitu ya kan. Nah yang kedua, image mereka menurut saya dengan sendirinya juga akan babak belur di tengah masyarakat. Kalau kita lihat survei kemarin misalnya ya, elektabilitas mereka itu sudah terlampaui oleh Gerindra. Justru ketika mereka kelihatan berada di luar. Nggak kebayang kalau mereka masuk lagi ke dalam gitu ya. Nah artinya secara strategis politik nggak menguntungkan bagi mereka masuk ke koalisi gitu, apalagi cuma dapat 1 atau 2 kursi gitu, nggak sebanding lah dengan apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah yang ketiga, strategis dalam pengertian edukasi politik. Memang harus selalu ada kontrol terhadap pemerintah. Nah kontrol terhadap pemerintah itu yang kita bahasakan sebagai oposisi, tapi ditolak juga oleh PDI dengan penamaan itu. Tapi setidaknya kita mengatakan bahwa ada orang yang di luar kekuasaan deh yang melakukan semacam kontrol kepada pemerintah. Itu juga penting itu. Dan keberadaan partai yang berada di luar itu jangan dilihat sebagai pembedaan gitu loh. Jangan dilihat sebagai apa tadi itu, bukan bagian dari persatuan. Itu semua landscape persatuan dengan fungsinya masing-masing. Persatuan yang menjaga keamanan nasional, persatuan yang menjaga pertahanan nasional, persatuan yang menjaga pemerintahan, eksekutorial, persatuan yang menjaga dan mengontrol semua pelaksanaan-pelaksanaan itu bagian dari ranah yang disebut dengan persatuan gitu. Oleh karena itulah kalau misalnya PDI masuk ke sana, PDI itu ya tidak memiliki nilai seperti yang kita pandang selama ini gitu. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat, bagi kepentingan bangsa dengan sendirinya jauh memang lebih baik bagi PDI menurut saya berada di luar soal kepentingan yang saya sebut strategis itu. Kenapa gitu? Karena dengan cara begitu kita tetap melihat sebuah dialog di dalam pengelolaan pemerintah gitu. Nah seperti misalnya sekarang, karena Golkar masuk di dalam, kan suara dia ya suara partai aja, suara dia suara koalisi aja. Apa kata koalisi selesai gitu. Nah siapa yang bisa mendiskusikan apa rencana-rencana koalisi itu? Yang bisa mendiskusikan itu kalau ada yang berada di luar gitu. Jadi alasan idealis dan alasan strategis pun juga politis menurut saya. Ibu Mega atau PDI jauh lebih tepat berada di luar ketimbang masuk ke dalam. Karena kalau mereka masuk ke dalam, mereka menurut saya menjual terlalu murah untuk mendapatkan keuntungan yang terlalu sedikit. Apalagi untuk di 2029. Dalam bahasa yang lain, rugilah itu. Nah itu adalah aspek strategis dan segala macam tadi Anda menyebutkan. Tapi dari aspek psikologis, apakah dengan adanya anak
dari Presiden. Apalagi ditambah itu. Itu menjadi hambatan. Karena secara tidak langsung ya mereka mengakui pemerintahan Prabowo Gibran. Secara tidak langsung, bahkan bukan secara langsung mereka mengakui pemerintahan itu gitu. Lebih khusus mengakui Gibran sebagai wakil presiden gitu ya. Nah, berdasarkan pertimbangan itu semua lah saya mengatakan pertemuan kemarin itu pertemuan fisik gitu. Tapi saya kira nggak akan mengikat komitmen secara politik. Tapi bagi Pak Prabowo pertemuan itu lebih dari sekedar pertemuan fisik, itu maksud saya. Karena bagi Pak Prabowo itu penting pertemuan-pertemuan itu karena beliau melihat masa depan politik itu bersama dengan Ibu Mega gitu. Sementara dengan Pak Jokowi itu bersama dengan masa lalu. Jadi orang datang ke pertemuan itu dengan targetnya masing-masing gitu loh kira-kira. Kalau kita membacanya dari targetnya Ibu Mega ya ini pertemuan fisik biasa. Kira-kira gitulah ya. Sesuatu yang tak terhindarkan gitu. Jadi, tapi bagi Pak Prabowo bisa saja lebih dari sekedar itu gitu.